Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan kali ini film ini menceritakan tentang Caspian and the Gang yang menjalankan misi lain, yaitu mengumpulkan 7 pedang dari para leluhur Caspian untuk mengembalikan orang-orang yang hilang akibat serangan kabut hijau misterius. Nah, mampukah mereka mengumpulkan pedang-pedang itu guys? Oke deh, tanpa basa-basi lagi nih, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke guys, setelah pertempuran terakhir mereka, ternyata Edmund dan Lucy hidup terpisah nih dari Susan dan Peter. Lucy dan Edmund tinggal bersama pamannya yang bernama Paman Harold, dan di sana dia juga tinggal bersama sepupunya yang bernama Eustace. Sedangkan Susan dan Peter tinggal di Amerika bersama ibu mereka. Suatu hari nih datang surat dari Susan yang bertuliskan kalau ibu mereka meminta mereka untuk tetap sabar tinggal bersama pamannya untuk beberapa bulan lagi karena keadaan perang masih sangat sulit nih. Lucy dan Edmund tentu saja langsung sedih dong mendengar hal itu. Lagi pada galau nih, terus tiba-tiba mereka memperhatikan sebuah lukisan yang ada di kamar mereka. Terus masuk nih si Eustace ke kamar mereka, biasa buat ngajak berantem. Terus tiba-tiba lukisan yang mereka perhatikan itu bergerak guys dan mengeluarkan air. Seketika kamar itu dipenuhi oleh air nih Snackers, dan tiba-tiba mereka sudah ada di lautan lepas dan di depan mereka sudah ada kapal besar. Mereka bertiga pun berusaha untuk berenang secepat mungkin. Terus tiba-tiba muncul nih si Caspian di sana. Wah, ternyata mereka bertiga nih sudah berada di dunia Narnia guys. Caspian pun membawa Lucy, Edmund dan Eustace ke kapalnya. Dan di dalam kapal itu Lucy juga bertemu nih dengan Reepichip, si kesatria tikus pemberani. Ternyata mereka ini ada di dalam kapal terbaik angkatan laut Narnia yang bernama Dawn Treader. Lucy dan Edmund pun disambut dengan penuh hormat tuh di sana. Oke, Caspian pun membawa Lucy dan Edmund ke sebuah ruangan guys. Ternyata dia menyimpan semua barang-barang milik Lucy bersaudara. Dan tentu saja ada senternya Edmund nih yang dulu pernah tertinggal waktu perang melawan Lord Miras. Caspian juga menjelaskan nih kalau sekarang sudah 3 tahun setelah kepergian Lucy bersaudara. Dan sekarang Caspian dan awak kapalnya sedang dalam perjalanan menemukan ketujuh Lord Telmar. Nah, mereka ini merupakan orang-orang kepercayaan ayahnya si Caspian nih. Konon katanya dulu mereka sempat lari ke kepulauan Lone dan kemudian menghilang tanpa jejak. Jadi Caspian ini mau mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ketujuh Lord Telmar ini guys. Di sini Lucy dan Edmund juga bertemu dengan Drinian yang merupakan tangan kanan alias orang kepercayaannya Caspian. Oke, Lucy dan Edmund ini sangat menikmati kembalinya mereka ke Narnia nih. Kecuali sepupu mereka Eustace yang panik dan selalu ribut minta dipulangkan ke dunia asalnya. Dan akhirnya mereka sampai nih di pelabuhan Narrow Haven di kepulauan Lone yang ternyata masih bagian dari wilayah Narnia guys. Dan ternyata tempat ini adalah tempat perdagangan budak. Kemudian Caspian, Lucy dan Edmund diserang guys. Dan gara-gara Eustace sudah tertangkap duluan dan disandra, akhirnya mereka semua pun mengalah dan langsung diborgol. Caspian dan Edmund dimasukkan ke penjara, sedangkan Lucy dan Eustace dibawa ke pasar untuk dijual. Waduh. Oke, di dalam penjara Caspian dan Edmund bertemu dengan Lord Burn, salah satu dari ketujuh Lord Telmar guys. Dan Caspian pun mengungkapkan kalau dia adalah putra dari raja terdahulu. Kemudian Edmund dan Caspian melihat para budak dibawa ke sebuah kapal kecil dan dilayarkan ke tengah laut. Kemudian tiba-tiba kabut hijau mulai datang guys dan whoosh, seketika kapal itu menghilang. Di sini Lord Burn bilang kalau orang-orang yang tidak laku dijual maka akan berujung dijadikan korban untuk sesuatu yang belum tahu itu apa Snackers. Dan para lord dulu mengejar si kabut hijau itu tuh dan malah berakhir menghilang juga. Singkat cerita kemudian datang nih Rip buat menyelamatkan Caspian and the Gang. Bertarung dah tuh mereka di sana. Para warga di Narrow Haven juga ikut bertarung tuh membantu mereka. Sampai akhirnya para pedagang budak pun dikalahkan dan Caspian pun berhasil mengambil alih kembali
kembali Narrow Haven. Kemudian Lord Bernie muncul guys dan memberi Caspian sebuah pedang yang merupakan salah satu pedang yang dimiliki oleh ketujuh Lord Telmar. Dan pedang itu adalah pedang milik ayahnya Caspian yang merupakan pemberian dari Aslan untuk melindungi Narnia. Oke, Caspian dan the gang pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali nih untuk mencari para Lord Telmar yang lain. Oke, akhirnya mereka sampai nih di pulau kedua yaitu Pulau Corricate. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana guys. Di saat semua sudah istirahat, tiba-tiba Lucy diculik oleh sesuatu yang kasat mata nih Snackers. Terus mereka memaksa Lucy untuk memasuki sebuah rumah milik sang penindas dan meminta Lucy untuk membacakan mantra yang membuat makhluk kasat mata ini jadi terlihat. Pagi harinya, Caspian and the gang menyadari nih kepergian Lucy. Mereka semua pun langsung bergegas mencari Lucy kan. Yah, kecuali nih si Eustace yang malah masih asik tidur. Oke, balik lagi nih ke Lucy. Dia pun sudah masuk nih ke pintu yang tadi. Di sana dia menemukan buku mantranya guys. Kemudian perhatian Lucy teralihkan oleh mantra yang bisa membuatnya cantik seperti yang dia inginkan. Terus dia pun merobek kertas mantra itu Snackers. Lalu dia pun membacakan mantra yang diminta oleh para makhluk kasat mata. Oke, di sisi lain Caspian and the gang yang lagi melawan para makhluk kasat mata langsung bisa melihat wujud mereka yang asli, yang ternyata tidak semenyeramkan yang seperti mereka bilang. Dan para makhluk kasat mata ini adalah makhluk Duffelout guys. Oke, kemudian datang nih Lucy bersama Corricate. Dan ternyata Corricate yang membuat Duffelout ini kasat mata untuk melindungi mereka dari kekuatan jahat yang mana itu adalah si kabut hijau Snackers. Terus Corricate menceritakan tentang pulau kegelapan, tempat yang penuh dengan kejahatan yang bisa meniru bentuk apapun dan bisa mewujudkan mimpi terburukmu. Dan pulau ini menghancurkan semua jenis kebaikan guys. Corricate pun bilang untuk mematahkan mantra jahat itu mereka harus menaruh ketujuh pedang di meja Aslan yang letaknya di Pulau Ramandu dengan mengikuti arah dari bintang biru. Terus Corricate juga bilang nih kalau untuk mencapai itu semua mereka semua akan mendapatkan banyak ujian karena si kekuatan jahat akan selalu menggoda mereka. Makin ngeri nih. Oke, perjalanan pun dilanjutkan guys. Kapal pun diterpa badai yang dahsyat. Terus di sini Lucy malah membacakan mantra kecantikan yang dia ambil tadi. Dan seketika dia pun berubah menjadi Susan seperti yang selalu dia idamkan selama ini. Kemudian di sebuah pesta dia bertemu dengan Edmund dan Peter yang mengenalinya sebagai Susan dan ternyata tidak tahu tentang Lucy. Seolah-olah Lucy itu tidak pernah terlahir di muka bumi ini guys. Kemudian Lucy pun tersadar dari ilusi itu nih. Dan di kaca sudah ada Aslan. Aslan bilang kalau Lucy harus lebih menghargai dirinya karena kakak-kakaknya tidak akan tahu tentang Narnia jika bukan karena Lucy. Karena Lucy lah yang pertama menemukannya. Lucy pun langsung sadar guys. Dia pun menghancurkan halaman mantra itu dan membakarnya. Keesokan harinya mereka berhenti nih di sebuah pulau vulkanik. Di sana Caspian and the gang menemukan genangan air yang bisa mengubah apapun menjadi emas. Dan di dalam sana juga sudah ada Lord Restimar yang sudah tenggelam dan berubah menjadi emas. Pedang dari Lord Restimar itu juga sudah ada di sana tuh. Langsung diambil sama si Edmund. Terus si Edmund ini mulai tergoda dengan kekuatan kolam ini guys. Dia merasa ini bisa membuatnya menjadi kaya raya dengan membawa emas-emas ini ke dunia asalnya. Terus Caspian bilang nih kalau dilarang membawa apapun keluar dari dunia Narnia. Berantem tuh mereka di sana guys gara-gara Edmund tidak terima diperintah oleh Caspian. Lucy pun langsung menghentikan mereka dan memperingatkan bahwa mereka sedang tergoda seperti yang diperingatkan oleh Corricate sebelumnya. Oke, di sisi lain Eustace pergi meninggalkan kelompok nih. Terus dia menemukan harta karun guys. Nah, tergodakan tuh dia buat membawa semua harta karun yang ada di sana. Oke, ketika Caspian and the gang kembali lagi ke perahu, mereka baru menyadari kalau Eustace menghilang. Terus Caspian dan Edmund bergegas mencarinya tuh. Dan sampai juga nih mereka di lokasi harta karun tempat Eustace tadi berada. Dan di sana cuma tersisa sepatu dan baju Eustace yang sudah terbakar guys. Terus Caspian melihat tengkorak yang ada di sana kan. Dan ternyata itu adalah Lord Ostesia
Caspian, dan Edmund menemukan pedang Lord tersebut di sana Snackers. Oke, di sisi lain kapal diserang oleh seekor naga. Kacau tuh keadaan kapal. Terus si naga juga langsung menculik Edmund dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata naga ini adalah si Eustace guys. Jadi karena tergoda oleh harta karun tadi, Eustace pun dirubah menjadi seekor naga dan tidak ada cara lain untuk mengubahnya kembali. Malam harinya Rip menghibur Eustace nih yang sedih karena berubah jadi naga kan. Karena kata-kata bijak Rip, si Eustace lumayan jadi semangat lagi tuh. Pagi harinya muncul tuh si bintang biru. Kemudian kapal mulai mengikutinya. Eustace pun membantu dengan menarik kapalnya guys. Sampai akhirnya mereka semua sampai di Pulau Ramandu. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang di sana seperti habis diadakan pesta guys. Berbagai makanan tersaji di atas meja. Pangeran Caspian and the Gang pun menemukan para lord di sana yang ternyata masih bernafas namun disihir seperti mematung. Di sana pun mereka menemukan pedang-pedangnya para lord ini guys, dan juga meja Aslan tempat nantinya mereka meletakkan ketujuh pedang tersebut. Walaupun sampai saat ini mereka hanya punya 6 pedang saja nih. Setelah pedang dikumpulkan, muncullah seorang wanita yang bernama Liliandil, putri dari Ramandu. Katanya dia adalah pemandu untuk Caspian and the Gang. Lilian ini sangat ramah guys. Dia juga menyajikan berbagai hidangan untuk disantap oleh mereka semua di sana. Lilian juga menjelaskan ketiga lord disihir dia mematung seperti itu karena saat tiba mereka bertiga sudah saling baku hantam sehingga mereka dibuat tertidur. Terus Lilian juga menunjukkan letak pedang ketujuh yang berada di sebuah pulau kegelapan. Dan untuk mencapai ke pulau itu mereka semua memerlukan keberanian yang besar. Oke, sampai tuh mereka di pulau kegelapan. Eustace yang penakut kan ya, udah mau kabur aja tuh dari situ. Lagi-lagi nih karena semangat dari Rip, akhirnya Eustace berhasil melawan ketakutannya dan maju bersama Caspian and the Gang. Oke guys, di perjalanan tiba-tiba kabut hijau datang dan membuat ilusi ke para awak kapal di sana. Kabut hijau ini membawa ketakutan-ketakutan pada masing-masing awak kapal guys. Tiba-tiba muncul nih dari kejauhan sebuah kapal yang di dalamnya ada Lord Rup dengan membawa pedang terakhirnya. Nah, si Lord Rup ini bilang jangan membayangkan ketakutan yang kita miliki karena pulau ini akan segera mewujudkannya. Ya telat guys, si Edmund sudah terlanjur memikirkan sesuatu dan skeboom, terjadilah. Kapal mereka diserang oleh ular laut raksasa Snackers. Eustace pun langsung melawan ular raksasa itu dengan berani nih. Luar biasa nih si Eustace jadi pemberani gini. Dia menyemburkan api ke arah ular raksasa itu. Berhasil menang tuh Eustace. Terus karena ketakutannya Lord Rup malah melemparkan pedangnya ke arah Eustace guys. Ternyata ular raksasa yang masih hidup langsung menyerang kembali kapal nih. Lucy pun berhasil memanah ular raksasa itu sehingga kapal berhasil menyudutkan si ular raksasa. Oke, di sisi lain Eustace yang terkena tusukan pedang pun kabur hingga akhirnya dia mendarat di sebuah pulau. Pas sadar di depannya sudah ada Aslan nih. Terus dengan auman Aslan, Eustace pun dirubah kembali menjadi wujud aslinya. Oke, balik lagi ke Caspian and the Gang nih guys. Si ular raksasa ternyata belum mati juga. Caspian dan awak kapalnya pun menyerang ular itu dengan tombak-tombak milik mereka. Terus Ed mau menusuk si ular raksasa ini kan. Kemudian Ed malah melihat lagi nih sosok si penyihir putih yang selama ini dia takuti. Si penyihir pun merayu Edmund agar pikirannya tuh teralihkan guys. Di sisi lain dengan susah payah akhirnya Eustace berhasil mengumpulkan ketujuh pedang di meja Aslan nih. Terus pedang Peter yang ada di tangan Edmund pun langsung menyala Snackers. Tidak ragu-ragu Edmund pun berhasil mengatasi ketakutannya dan menusuk ular raksasa dengan pedang. Akhirnya tewas juga nih si ular raksasa. Mantranya pun menghilang guys. Ketiga lord yang sudah tertidur pun kembali sadar. Orang-orang yang dibawa oleh kabut selama ini pun kembali juga Snackers. Eustace pun kembali bergabung bersama awak kapal nih dan kapal pun pergi menuju ke negeri Aslan. Terus Caspian, Lucy, Edmund, Eustace dan Ray pun pergi menuju ujung dunia dengan perahu kecil. Mereka melewati lautan bunga lili hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pantai dengan gelombang ombak yang besar. Kemudian muncullah Aslan. Aslan pun memberitahu mereka kalau negeri
miliknya itu ada di balik gelombang besar ini. Namun, jika mereka pergi ke sana, mereka tidak bisa kembali lagi. Akhirnya, yang lain memutuskan untuk tetap tinggal. Namun berbeda nih dengan Rip. Dia memutuskan untuk pergi ke negeri Aslan. Karena itu merupakan mimpinya sejak dulu. Akhirnya Rip pun berpamitan tuh sama mereka. Rip pun pergi guys, melewati gelombang ombak yang tinggi itu. Kemudian tibalah saatnya Edmund, Lucy, dan Eustace untuk pergi kembali ke dunia mereka. Setelah berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal, seperti biasa Aslan membuka portal, kemudian Edmund, Lucy, dan Eustace pun kembali ke dunia asal mereka. Dan cerita pun tamat. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para snackers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Min Sis pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.